Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar dunia perhabaiban kaum muslimin. Dan kita semuanya tahu kaum muslimin bahwa kisruh nasab para habaib sampai saat ini belum juga selesai kaum muslimin. Masih terus berlanjut, bahkan semakin ramai kaum muslimin. Karena semakin banyak habaib, ya, orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW yang melakukan tes DNA, ternyata hasil tes DNA-nya itu bukan bangsa Arab DNA-nya kaum muslimin. Ya. Dulu pernah kita bahas Habib Umar bin Hafiz yang katanya wali, yang katanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata DNA-nya berkode atau berhaplo G, yang katanya itu keturunan Yahudi. Kemudian Najwa Shihab yang katanya marga Shihab, yang bapaknya juga katanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Ternyata gen Indianya justru lebih besar daripada Arabnya. Begitu juga dengan Habib-Habib yang lain kaum muslimin yang sudah tes DNA. Ternyata tidak ada gen Arabnya sama sekali. Ya, seperti Habib Hussein Ja'far itu kaum muslimin, tidak ada gen Arabnya. Ya. Dan sepertinya kaum muslimin hasil tes DNA para habaib yang sudah ada itu membuat seorang habib ketar-ketir, ya, ketakutan mungkin dia. Dan akhirnya keluarlah fatwa bahwasanya tes DNA hukumnya haram, kata dia kaum muslimin. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Nah kaum muslimin, itu Habib Hanif Alatos kaum muslimin mengatakan haram tes DNA, ya, haram secara syariat. Padahal di sisi lain kaum muslimin, mertuanya Habib Rizik Shihab mengatakan bahwa dengan tes DNA itulah cara untuk bisa mengetahui genetik seseorang kaum muslimin. Apakah benar dia ini keturunan Rasulullah SAW? Ya, kalau Habib palsu, kata Habib Rizik Shihab, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana? Secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Nah kaum muslimin, ini antara menantu dan mertua, ya, yang sama-sama mengaku sebagai zuriat Nabi. Ternyata seperti itu kaum muslimin, ya. Menantunya mengatakan haram tes DNA, ya, haram sesuai syariat. Tapi mertuanya mengatakan bahwa itu adalah cara untuk mengetahui benar atau tidaknya seseorang yang mengaku sebagai zuriat Nabi. Karena kalau benar zuriat Nabi, pasti akan ada kesamaan DNA, ya. Dan dari sana nanti akan diketahui mana zuriat Nabi yang benar dan mana yang palsu, ya. Kalau zuriat Nabi yang palsu, ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Dan sepertinya Bang Hanif Alatos ini takut kaum muslimin, ya, takut untuk tes DNA. Sampai-sampai mengatakan tes DNA itu haram, ya, supaya dia nggak tes DNA, ya. Dan di sini ada yang menarik kaum muslimin, ya. Ada seorang dokter yang ahli di bidang DNA, ya, karena memang itu profesi dia. Dokter ini mengomentari fatwa haram, ya, dari Bang Hanif Alatos tadi, ya, fatwa haram tes DNA. Beliau menjelaskan panjang lebar masalah DNA ini, ya, dan boleh jadi Bang Hanif Alatos ini benar-benar ketakutan kaum muslimin, takut untuk tes DNA. Karena sudah ratusan habib yang melakukan tes DNA, ternyata genetik mereka tidak terkonfirmasi sebagai genetik bangsa Arab, apalagi genetik yang autentik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan coba kita langsung saja simak videonya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Alatos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Jadi hari memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya.
Lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan itu ya. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos, keturunan Al-Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Atos asal Yemen, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya, itu GFT 260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitul Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Alawi. Jadi kalau Hanif Al-Atos kemarin bling satan, dia udah tahu divisiin saudaranya. Jadi memang ketakutan Hanif Al-Atos kemarin. Apa haplogrupnya udah ketahuan? Dipikirnya bisa menyembunyikan apa kebusuan? Nggak ada. Mau sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, yo aibnya dibuka sendiri sama Allah nih. Jadi udah tahu ya, haplogrupnya Hanif Al-Atos itu GFT 260979. Sekarang kita lihat apakah dia benar dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Kita cari haplogrup induknya. Perhatikan layar kembali ya. Sekitar 40-an ribu tahun yang lalu, ketika belum terbentuk haplogrup DO, itu sudah terbentuk haplogrup G. Jadi kakek kita, kakek Rasulullah, dan ya kakek kita dan kakek Rasulullah waktu itu masih orang yang sama, tapi udah orang yang berbeda dengan kakeknya Mbak Alawi. Perhatikan, kalau Mbak Alawi itu dites DNA ya, dites DNA dengan panjang DNA-nya itu yang diperiksa sebesar 8.467.165 bester, maka rata-rata senit yang khas mereka yang tidak dimiliki oleh saudaranya tadi, haplogrup HIJK, jadi haplogrup nenek moyang kita, haplogrup O, haplogrup nenek moyangnya Rasulullah, haplogrup D waktu itu belum terbentuk, itu senitnya sebesar 319,73. Ingat ini koma karena di rata-rata ya. Kalau kita bulatkan ya tinggal kita buat aja, dibulatkan turun 319 saja. Tapi umum pastian begitu, koma, karena perhitungannya nanti dikali tahun gitu ya. Kemudian itu dari haplogrup G sebanyak ini ya, 390. Ini sudah terbentuk loh. Kemudian dari haplogrup HIJK, kakek bersama kita dengan Rasulullah itu ya, itu 228,4 senit yang tidak dimiliki oleh haplogrup G. Maka rumusnya untuk mengetahui kakek bersamanya adalah dari HIJK senitnya itu dikali ladi mutasi. Perhitungan ladi mutasi di sini setelah dikalibrasi oleh Fadim Urasin dan teman-teman penelitinya di Waiful ini adalah 144,41 ya, 144,41. Kalau ini umur ini sepertinya deblok ya, umurnya harus 60 ini kalau jadi satu, tapi nggak ngaruh banyak lah nanti. Maka usia haplogrup HIJK itu kakek bersama kita antara orang Indonesia dengan orang Arab yang asli J1, J2 ya, J1 dan J2 itu 33.053 tahun yang lalu. Kemudian dari Balawi, kakek pertama Balawi kemarin, kalau ngukur dengan hitungan adalah 46.254 tahun yang lalu. Untuk mencari kakek bersama itu dijumlahkan dibagi dua, caranya begitu. Jadi 33.053 plus 46.254 hasilnya dibagi dua, ketemu sekitar, ini kita bulatkan 40.000 tahun yang lalu. Kan Nabi Ibrahim bukan 40.000 tahun yang lalu lahirnya. Nabi Ibrahim itu nggak nyampe 6.000 tahun yang lalu. Makanya saya bilang Balawi itu Bani Ibrahim aja batal. Kenapa? Dari klaster keturunan Nabi Harun pun kan ada 3 klaster tuh. Itu semua keturunannya HIJK semua. Haplogrup J1, J2 dan R. Nggak ada yang G. Dia itu udah gantol nasab dari 900 tahun yang lalu. Nanti saya bikin videonya itu. Kenapa 900 tahun lalu bukti penggantolan nasab mereka. Ya mereka benar-benar ganas gantol nasab. Udah ya. Jadi kalian udah tahu alasannya kenapa Hanif Al-Atos itu atau Hanif Al-Atos itu ngelarang-larang tes DNA.
Dia udah tahu haplogrup dia sendiri, haplogrup keluarganya marga Alatas. Itu GFT 260979. Satu lagi, saya lupa. Apa tandanya di Hanif Alatas itu? Kita lihat. Ya. Sekarang lihat layar. Ya. Hanif Alatas bedanya misalnya dengan, saya nggak tahu, sepertinya marga Asgaf, marga Asgaf. Hanif Alatas dengan Muhammad Asgaf itu bedanya sama-sama kemampuan numeriknya masih setara kerah. Jadi kalau Muhammad Asgaf di alamat ini 14.237.0,63, Muhammad Asgaf itu bahasa nukleotidanya timin. Tapi kalau Hanif Alatas itu sitosin, itu bedanya. Kesamaannya apa? Kesamaannya ya haplogrup induknya. Haplogrup induknya apa? Y. Haplogrup induknya ini kesamaannya. Nah, di alamat 7.500.401 baik Hanif Alatas dan Muhammad Asgaf itu sama-sama bahasa nukleotidanya G, guanin. Kalau saya, para sayyid yang asli, para kohanim itu A semua, adenin. Itu penanda genetiknya. Dosa edan-edane apa sehebat-hebatnya karomahnya Fatih Mukodam itu nggak bakal bisa ganti DNA cucu-cucunya. Soalnya di dalam badannya Hanif Alatas maupun Muhammad Asgaf itu selnya sekira-kira 30 miliar. Ganti DNA di 30 miliar sel gimana caranya coba? Itulah kebesaran Tuhanmu menjaga kesucian perkawinan kakek-kakekmu dulu. Jadi dalam hal ini karena Bunda Fatimah, Sayyidah Fatimah RA suaminya cuma satu, maka haplogrup keturunannya harus satu, gak boleh beda. Kalau bercabang ya silakan bercabang, namanya beranak, anaknya 2, anaknya 3, terus itu bercabang-cabang. Tapi haplogrup induknya ya harus sama dengan mutasi yang terjadi pada Imam Ali. Kalau Imam Ali misalnya diputuskan J FGC 10.500, maka seluruh keturunannya itu haplogrupnya FGC 10.500. Kalau dikatakan ini misalnya Imam Husain FGC 30416, itu namanya cabangnya FGC 10.500. Makanya haplogrup itu ada superklid, kemudian ada cabang, anak cabang, ranting, ya kepengurusan NU dan Muhammadiyah lah. Kayak gitu. Jadi udah tahu ya. Ini bulan suci. Kita teruskan menjaga kesucian nasab keturunan Sayyidah Fatimah. Kalau ini parasit nasab dan sepertinya juga jadi parasit buat NKRI ini. Karena mereka memperalat nasab untuk cari makan di sini. Udah, dari itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi kaum wabarakatuh. muslimin, itu closing statementnya itu yang menarik kaum muslimin ya. Memperalat nasab untuk mencari makan. Ini ya Allah, parah ini kaum muslimin ya. Dan memang sebenarnya awal mengapa kemudian orang-orang mempertanyakan nasab para habaib, ya, apakah benar mereka ini keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan, itu karena orang-orang melihat akhlak mereka. Akhlak mereka ini jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan sangat bertentangan dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih kaum muslimin, ya. Betapa mereka menganggap bahwasanya mereka ini mulia hanya karena nasab, ya. Sehingga mereka mengatakan Habib itu meskipun gila, meskipun nakal, meskipun tukang maksiat, itu lebih mulia dibandingkan ulama. Ya, bahkan sampai mengatakan bahwa belajar dengan satu orang Habib yang bodoh itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Belajar apa coba kaum muslimin? Ya, yang seperti itu kaum muslimin, yang membuat masyarakat, yang membuat kaum muslimin yang akhirnya mempertanyakan benarkah mereka ini keturunan Nabi Muhammad SAW? Padahal seandainya akhlak mereka baik kaum muslimin, ya, terlepas betul mereka zuriat dari Nabi Muhammad SAW atau bukan, ya, mereka akan tetap dihormati sama masyarakat, ya, mereka akan tetap dihormati. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memuliakan mereka, ya, memuliakan di hadapan Allah, di hadapan makhluknya juga. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan karena bangsanya, bukan karena keturunannya, bukan karena jenis kelaminnya, bukan kaum muslimin, ya,
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ketika kita mengatakan nasab mereka tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, apakah otomatis kemudian menjadi hina? Tidak, kaum muslimin. Ya, kembali lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang mulia di sisi Allah itu bukanlah yang nasabnya tersambung kepada Nabi, tapi yang bertakwa. Ya. Dan dari penjelasan Dr. Sugiharto tadi, kaum muslimin, ya, sangat jelas bahwa Bang Hanif Alatos itu ketakutan untuk tes DNA, kaum muslimin, karena para habaib yang sudah tes DNA, ya, terlebih dari marga Alatos tadi, ya, itu nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kodenya itu tidak sesuai dengan kode keturunan Nabi Muhammad SAW yang seharusnya kodenya J1. Tapi berdasarkan penjelasan Dr. Sugiharto tadi, ya, bahwa marga Alatos itu kodenya G, kaum muslimin. Ya, dan perlu diketahui kaum muslimin, Dr. Sugiharto ini adalah seorang dokter, ya, yang ahli, yang memang beliau ini bekerja di sebuah badan resmi, ya, badan resmi negara, kaum muslimin, lembaga resmi negara, ya, yang bernama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga wajar kalau beliau kemudian membuka data-data yang seperti itu, kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan, ya, para habaib ini tidak lagi menjual nasab mereka, maknanya membanggakan nasab mereka untuk mendapatkan simpatik dari kaum muslimin, ya, apalagi untuk membodoh-bodohi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan para muhibbin juga segera sadar, ya, bahwa mereka pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih mulia dari anak Nabi sekalipun, ya, seandainya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kaum muslimin, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.